Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa dzariyai babil jasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adana ni'amillahi wa afdalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini, cuaca yang indah ini, kita sama-sama duduk di majelis Darus Segaf untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan, yang kita hormati pimpinan majelis Darus Segaf Al-Habib Abdullah Safi bin Muhammad Siddiq Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih menjelaskan tentang masalah tulul amal, ya, panjangnya angan-angan. Dan kemarin sudah disebutkan di dalam ini kita bahwasannya orang-orang yang tulul amal tentunya dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dan ketika orang sudah meninggal, mereka ingin kembali kepada dunia, ya, nggak bisa menyesal di akhirat, udah nggak bisa balik lagi ke dunia. Mereka ingin beramal soleh, mereka ingin bersedekah, mereka ingin bersilaturahmi, mereka ingin menjadikan dirinya orang soleh. Itu udah habis waktunya. Dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu adalah tempatnya beramal, tempatnya capek. Kalau ente nggak mau capek, udah jangan ada di dunia. Dunia memang tempat capek. Buat tempat apa? Ujian. Ya kalau kita diuji sama Allah, jangan ente status karena ujiannya berat. Orang lebih berat lagi dari ente, lebih banyak. Ya, jangan di statusin. Pengen orang tahu, orang juga punya ujian masing-masing. Ya. Yang mereka diberikan ujian itu adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan ujian tersebut tatkala mereka mendekat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau menjauh dari Allah, ya udah, itu ujian bukan malah berkurang tapi bertambah. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada perlindungan melainkan daripada perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertolongan yang luar biasa melainkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendekat kepada Allah adalah orang-orang yang selamat, insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa fi dzalika ghayatul hissi ala kasril amal wa qillatir radubah. Dan orang ini penting, ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, itu dijelaskan, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, ya. Jadi kamu di dunia itu seperti kamu apa? Gharibun, ya, sedang mengembara. Aw abiru sabil, atau orang yang sedang melewat jalan atau bepergian. Kita akan kembali kepada Allah dan kita butuh bekal. ATM BCA kita udah penuh apa enggak ATM BCA kita? Yang kemarin bikin mandiri tuh, ATM mandirinya udah penuh apa belum tuh? Itu ATM tuh, ya, kosong, ente kosong umpamanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ente bisa hidup, ente bisa makan tiap hari, ente bisa ngemil, ya itu udah alhamdulillah. Bisa ngopi kan? Bisa ngopi nggak? Bisa, alhamdulillah. Itu udah luar biasa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu kita persiapkan amal menuju akhirat. Orang kalau bepergian kan butuh bekal, ya, butuh bekal yang banyak. Kalau bekalnya kagak ada, celaka gitu tuh bepergian kemana-mana. Nah, begitu pun kita akan kembali kepada Allah, butuh tabungan yang banyak, yaitu tabungan akhirat. Persiapin tabungan akhirat kita, ya. Karena hadis tersebut mendorong, ya, seumpama, ya, kasril amal. Jadinya orang kalau ingat kematian, dia menyedikitkan amal, ya. Jadi menyedikitkan angan-angan.
Jadi kalau dia mikirin dunia mulu, nggak seharusnya mikirin dunia akhirat. Dia ketika cari dunia, dia stopin. Lagi enak-enaknya kan, ya dia stopin. Ya Allah, anu lupa. Sekarang dikasih kesusahan kita nggak seberapa dengan kenikmatan kita. Sakit orang paling berapa hari sih? Umpamanya stroke 2 tahun, 3 tahun. Lu hidup dari bayi sampai lu dewasa, sampai lu maksiat di bumi Allah, sampai lu dapat kenikmatan, lebih banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dibandingkan rasa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah ingat itu dah. Kalau kita dapat nikmat, kita alhamdulillah. Jangan terlalu pusing, ya. Jangan terlalu guling-guling, ini bagaimana. Khalas, kita ibadah istighfar, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan wakil terrabba fi dunya, dan sedikitnya menggemari apa? Ya, menggemari dalam perkara dunia, cinta dunianya, gemar sama dunianya udah kurang. Ya nggak terlalu nih, gua kalau nggak diajak ke Bali, ya nongkrong di Bali, nyesalnya, oh kenapa gua kagak diajak? Padahal gue pengen nongkrong tuh di Bali, indah-indah pemandangannya. Pemandangan yang mana yang indah? Wah nyesel kalau nggak diajak masih ya. Tapi kalau acara-acara pengajian, biasa aja. Pengajian nanti juga ada lagi. Hal ini nih yang harus kita luruskan. Kita kalau terlewat dari kebaikan sedih. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlewat jamaah, sholat jamaah aja udah pusing. Ya udah kepikiran nih gue kagak jamaah gitu. Nyewa orang, bayarin orang biar nemenin sholat berjamaah. Ya, kita mah ninggalin sholat tiap hari biasa aja. Gebleknya kita di situ, ninggalin sholat biasa aja, nggak ada penyesalan, nggak ada pengen besok mah perbaikin lagi, nggak mau besok mah kita lebih baik lagi dari sekarang, nggak mau, nggak ada perubahan di dalam diri kita. Wah begitu aja. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak bisa. Ya, Allah tidak akan merubah satu kaum terkecuali dia merubahnya dengan diri sendiri. Ubib Sofi bisa merubah? Enggak bisa. Sadaya bisa merubah? Enggak bisa kalau enggak ada himmah di dalam diri kita. Nasihat demi nasihat berapa banyak kita mendengarkan, kewajiban ibadah, manfaat majelis ilmu, manfaat bersedekah. Kalau nggak ada himmah dari kita mah nggak bakal bisa nyampe ke majelis, nggak bisa nyampe ke masjid, nggak bisa nyampe ke tempat-tempat yang di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita bilang semua di pesantren, di majelis ta'lim itu fasilitas ada semuanya, ya. HP ada yang rekam, ya kan, kopi ada belum diminum, Ustaz belum bisa minum, ya kan. Kemudian juga yang lainnya ada, hawa makanan enak di sini. Ya, makanan nasi ada, makanan berat, semuanya ada, air minum ada, ya semuanya ada. Yang kagak ada himmah. Apa itu himmah? Semangat. Ya kalau lagi lemah nih imannya turun, tuh kata dulu Sofi kan iman itu turun sama naik. Kalau lagi turun semangatin biar naik. Ya semangatin. Waduh gua malas majelis di malam Senin. Udah semangatin tuh. Gimana caranya? Enaknya kalau hujan gini nih, ya tarik selimut tidur, kalau nggak ngopi sama jinggo 2 batang, ya. Hasil begitu. Tapi lah itu nggak seterusnya begitu. Ya kita bakal mati dan kita butuh dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa semangat terus. Amin ya rabbal. Terakhir. Bukan Ibnu Umar, dan di dalam dan ada ya. Ibnu Umar, dan adanya Ibnu Umar yaqul, berkata Ibnu Umar, ija asbahta fala tantajir masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu ya waktu sore, enggak. Ya jangan nunggu entar kalau siang lu mati bagaimana. Muamal baik. Makanya Ustaz pernah ceritain kan satu ulama, dia lagi di kamar mandi, dia mau sedekah, cuma lupa. Ingatnya pas lagi di kamar mandi, godoil hajat. Pas lagi di kamar mandi nggak boleh bicara, nggak boleh, makruh ya hukumnya. Tapi dia teriak, ya wahai anakku, ya
Anaknya nyamperin tuh, kenapa wahai abah? Tolong tuh uang yang di lemari sedekahin. Disedekahin sama anaknya. Selesai begitu, abahnya keluar dari kamar mandi. Anaknya bilang, mbak, nggak boleh itu ngomong di kamar mandi, itu kan makruh. Kata abahnya, abah, saya takut pas saya mau keluar kamar mandi saya meninggal. Akhirnya saya nggak jadi sedekah. Saya takut saya pas mau nyampe ke kamar mau ngambil uang, saya udah nggak ada umur. Akhirnya saya nggak jadi sedekah. Saya ingat udah sedekahin tuh harta yang ada di lemari itu. Orang-orang soleh seperti itu. Kalau gitu maka enggak, nanti aja. Sedekah nih buat Sumatera ada di jalan. Ntar aja nih mah kita masih gajinya kecil 1 juta. Ntar kalau naik 2 juta, lu 2 juta kagak bakal sedekah. Kalau dinaikin sama bosnya 2 juta, lu udah di PHK duluan. Sedekahnya kagak jadi. Jadi apa sedikit udah bismillah. Punyanya goceng, punya 2.000. Punyanya 1.000. 100 perak jangan. Saya nggak ada temannya akhirnya. Minimal 1.000 lah. Masih bisa tuh dimasukin lagi. Minimal itu 1.000. Gopek lah, ada temennya tuh gopek juga ya kan mamanya. Ya, itu hal kecil dulu. Jangan nanti nunggu. Jangan. Kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu waktu apa? Sore. Jangan. Wa iyam sayta fala tantajir sabah. Dan apabila engkau berada di waktu ya sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Wa khudh min hayatika limautika, dan ambillah ya dari hidupmu ya untuk kematianmu. Ya, hidup itu untuk apa? Untuk mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa min sihatika li sakamika, dan dari kesehatanmu untuk apa sih? Dari waktu sakitmu. Nih sekarang sehat, kita rajinin ibadah. Nih begini nih, jamaah harus tahu nih. Ketika antum rajin istiqomah di majelis, antum rajin istiqomah, nggak ada halangan yang betul-betul mendesak, antum hadir terus majelis, karena waktunya memang ada dan sehat. Di waktu antum sakit, seperti contoh Pak Usman sekarang stroke, belum sembuh, mudah-mudahan sembuh, amin ya rabbal alamin. Dia rajin ngajinya ke sini, pasti rajin ngajinya ke sini, ya ngaji umpamanya ke Darussalim malam Rebo. Tatkala dia sakit, pahala ngajinya terus dapat. Sebab kenapa? Dia mau datang akan tetapi sakit. Tapi kalau orang yang malas ibadah, malas majlis taklim, ketika dia sehat, dia sibuk dengan dunia, sakit dia mau baru bilang, "Ane pengen hadir majlis manusia," nggak dapat pahala. Di waktu sehatnya dia nggak ingat bahwasanya akan datang waktu sakit. Jadikan kesempatan waktu sehatmu ya untuk masa sakitmu. Jadi kalau udah sakit baru deh, ya Allah pengen begini, udah telat. Ya, seperti saya punya orang tua. Dulu orang tua saya tuh rajin, cinta sama habaib, bantu habaib dunia Rasulullah, hadir di magam habaib, ziarah. Terus saya punya orang tua ya nggak pernah setiap malam kalau ada pengajian nggak pernah diam di rumah, pasti hadir. Wah udah capek nyangkul apapun tetap aja jalan. Tuh saya punya abang, tetap aja khidmat, tetap aja menghormati, tetap aja muliain, tetap aja kalau disuruh apa-apa udah bismillah. Rajin itu pengajiannya, rajin ziarahnya, rajin di dalam wirid setiap harinya, sehingga ketika sekarang waktunya sakit ya kan di rumah, pahala itu terus mengalir. Karena di waktu sehatnya rajin ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitnya pun dituliskan pahala malam Senin, dituliskan malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Kenapa? Tatkala dia sehat, dia rajin ibadah, rajin majlis ilmu. Wahakala mumpung kita sehat, ya ini kesehatan kita harus kita jaga untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kesehatan kita dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan Allah jauhkan kita dari maksiat, dan Allah berikan keistiqomahan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin
Ya kathiran nawal ya hasuna fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'u bila mithal balaka hamdu wa minnatu wa syarafu ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan insya Allah kita kembali dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang Allah berkahi. Amin ya rabbal hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang kita muliakan dan kita ta'zimkan, barusan memberikan tausiah Kiai Haji Ustaz Muhammad Yahya Al-Makki. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, mudah rezekinya, mengabulkan hajat-hajatnya. Beliau punya orang tua yang begitu soleh, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para kesepuhan kita yang istiqomah hadir, Pak Haji Endang, Pak Hazim, itu juga dengan Pak Usman yang berhalangan karena adanya sakit. Kita doakan mereka semua, Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam ta'at wal-afiyah. Amin ya rabbal. Buat antum semua yang hadir di sini ataupun yang ada niatan hadir tapi nggak bisa hadir, kita doakan agar rahmat yang kita dapat mereka pun dapat, ampunan yang kita dapatkan mereka pun dapat, ilmu yang kita dapatkan mereka pun dapat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip sedikit kajian masalah yang ada di dalam kitab Syarah Maraqil Ubudiyah, matan dari Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maraqil Ubudiyah sarahnya, penjelasan dari Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi yang ngarang kitab ini orang Indonesia, ya, yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah adalah orang Indonesia. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-qismul awal fi bahasan yang pertama itu menjelaskan masalah taat. Sering tuh kita dengar taat itu harus taat sama Allah, wajib itu hukumnya ini itu. Tapi kita perlu tahu wajib itu ada 3 perkara, sunnah itu ada beberapa perkara, makruh itu ada 2 perkara. Nah itu yang harus kita ketahui. Sebagai seorang hamba wajib hukumnya taat sama Allah, taat atas perintah-perintah Allah, ngelakuin perintah-perintah Allah, meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Wajib itu hukumnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau jadi hamba yang taat, ya taat. Taat itu taat. Jadi disuruh guru bersihin sampah, taat ya nanti kalau aja bersihin sampah. Tapi kalau ente malah lari ke kamar mandi, ya ente nggak taat sama guru ente. Guru sekolah, guru pesantren, ke guru manapun. Itu taat. Taat itu nurut. Ya kalau bahasa bahasa Daru Permainnya nurut. Taat itu. Hasil taat di dalam makna takwa. I'lam, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, I'lam, ketahuilah, tahu ini harus tahu, anna awamirillahi ta'ala faraidu wan nawafil. Perintah Allah itu adalah hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang wajib itu perintah dari Allah, sunnah itu perintah juga dari Allah melalui Nabi Muhammad, langsung dari Allah ke Nabi Muhammad. Tapi kalau kalau yang hukumnya wajib itu tercantumkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang dicantumkan dalam Al-Quran maka hukumnya wajib. Jadi perintah Allah itu ada 2, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib ya udah kita ketahui, kalau kita lakukan ya dapat pahala,
Kalau kita tinggalkan ya dapat dosa. Kalau sunnah kalau kita lakukan ya dapat pahalanya. Kalau kita tinggalkan kagak dapat dosa, nggak apa-apa. Tapi ulama-ulama kita itu mengatakan bahwasannya sunnah itu adalah penyempurna daripada ibadah wajib kita. Kalau ibadah sholat kita, puasa kita ada yang bolong, tampil sama hal yang sunnah, ketampil insyaallah. Karena apa? Karena dua-duanya perintah Allah, dua-duanya mulia, dua-duanya mulia. Ada kaul itu mengatakan, nantilah di sini bakal dibahas juga itu kaulnya. Fal fardu rasul mal wa huwa aslut tijarah wa bi tahsulun najah. Imam Ghazali itu mengumpamakan kewajiban itu bukan ibadah kita ini. Imam Ghazali itu mengumpamakan ibadah kita ini sebagai perniagaan antara kita sama Allah. Itu perniagaan. Setahu kita, sepengetahuan kita, bahwasanya perniagaan itu kalau kita mau dagang itu kita perlu modal. Habis modal adalah yang namanya keuntungan, riba, untung gitu. Fal fardu adapun kewajiban sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, hormatin guru, apalagi tuh yang fardu itu pokoknya. Nah itu fardu itu semuanya adalah rasul mal. Belajar itu hukumnya wajib. Nah itu rasul mal, modal dari usaha yang kita lakukan. Nah, kita mau usaha tapi kagak ada modal, bakalan jalan usaha itu. Apa usaha nggak ada modal? Perlu modal, yang namanya modal itu kita perlu. Nah perniagaan kita sama Allah itu dimodali atau dipondasikan dengan hal-hal yang wajib. Wabihi tahsulun najah, dan dengan melakukan hal-hal yang wajib kita akan mendapatkan keberhasilan atau keselamatan. Keselamatan dari apa? Minal muhallik, daripada hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Yang kita melakukan hal-hal yang wajib, jalanin di istiqomah, jalanin hal-hal yang wajib, kita akan terjauh atau terhindar dari hal-hal yang membuat kita gak enak. Itu bakalan pergi. Kalaupun itu perkara tetap kena sama kita, tapi hati kita legowo. Hati kita pasti bakalan legowo, bakalan Allah jaga hati kita. Wan naflu, adapun amalan sunnah, Imam Ghazali, adapun amalan sunnah buat ribih, itu adalah keuntungan dari perdagangan. Wal fawz bidarajat, dan kita akan sampai pada derajat yang tinggi dengan hal-hal yang sunnah. Intinya kita kalau nggak ada modal nggak bakal bisa berdagang. Kalau nggak ada perdagangan nggak bakalan dapat keuntungan. Dasarnya gak boleh kita hukumnya meninggalkan hal yang wajib dan istiqomah dengan hal yang sunnah. Itu pada intisarinya. Gak boleh kita melakukan hal yang wajib tapi kita melakukan hal afwan. Gak boleh kita melakukan hal yang sunnah dalam keadaan melalaikan hal yang wajib. Salat subuh kagak, duhanya iya. Salat isya kagak, witirnya iya. Puasa Ramadan belang bentong. Ada puasa hari Senin sama Kamis, ente istiqomah puasa Senin Kamis. Tapi puasa Ramadannya ente kendor, nggak bisa lagi. Ente puasa sunnah, sedangkan ente masih punya kodoan, nggak boleh.
Bayar dulu qada ente, bayar dulu yang wajibnya, baru yang sunnah. Ya Allah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ma tagarraba ilayya al-mutagarribuna bimithli ada'i ma aftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yatagarrabu ilayya binawafilin hatta uhibbuh. Tidaklah seorang hamba yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, kepadaku, kepada Allah maksudnya, dengan melakukan hal-hal yang telah aku fardukan, dengan melakukan hal-hal yang telah aku wajibkan. Jadi salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah yang udah jelas, laksanain wajib-wajibnya. Kita pengen dekat sama Allah, pengen pengen doa itu diijabah, tapi panggilan Allah masih ente lalaikan, panggilan Allah masih ente nantikan, nanti. Fala talumanna illa nafsak, jangan salahin kecuali salahkan diri ente sendiri. Kalau misalnya Allah menunda-nunda gobulnya doa kita. Karena apa? Karena kita sering menunda panggilan Allah. Terus juga wala yazalul 'abdu yatagarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuh. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, dengan hal-hal yang sunnah, istiqomah dia melaksanain sunnah, maka aku akan mencintainya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta. Ini derajat yang tinggi ya. Dan ini enggak semudah apa yang kita bayangin. Sholat duha cuma 2 rakaat, mubliyah ba'diyah, witir, terus siwak, makan duduk, minum duduk, gampang. Sunnah-sunnah Nabi mah gampang. Iya gampang. Terus ada ayat tadi, apa yang sulit adalah istiqomah. Itu bisa istiqomah 40 hari, insya Allah kedepannya lancar ya. Tapi kalau ente dalam jangka waktu 40 hari masih kadang belang betong, sulit. Coba di sini ada enggak? Apaan? Ada ya. Di sini ada enggak yang pernah hadir selama di Darus Segap ini 40 minggu enggak putus-putus? Ada, Beb. Siapa? Saya, Beb. Enggak. Lu apalagi no? Baru resign aja baru lu kesini. Hasil angka 40 itu sakral buat keistiqomahan. Itu pengen istiqomah, cobain dulu 40 hari tes. Kalau mau baca salawat, coba aja tuh praktekin salawat 100 kali. Gak nyampe 10 menit. Coba 40 hari. Setiap habis apa misalnya? Setiap habis zuhur misalnya, udah coba tes. Kalau ente bisa ya alhamdulillah. Kalau ente bisa dapat apa? Ya dapat alhamdulillah. Kalau bisa dapat apa-apa lagi ente istiqomah ria itu. Dapat alhamdulillah. Istiqomah itu diajar istiqomah. Ulah getol karena istiqomah teh. Berat istiqomah itu berat. Tapi kalau kita bisa ya alhamdulillah. Bismillah. Tes coba ya. Ya Allah. Ya, jadi kalau kita istiqomah dengan hal yang sunnah, menjalankan sunnah Nabi, sunnah masuk kamar mandi, sunnah keluar kamar mandi, banyak sunnah-sunnah yang kita istiqomahkan, maka Allah akan cinta. Fa'idha ahbabtu, ketika aku mencintai hamba tersebut, tanda-tanda Allah cinta sama kita. Dan juga sebaliknya, tanda-tanda Allah gak cinta sama kita. Kalau ente pengen lihat kita ada di golongan mana, kita ini orang yang Allah cintai atau bukan, dari sini kelihatannya. Fa'idha ahbabtu, kalau aku udah cinta sama ini hamba, kuntu sam'uhu alladhi yusma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang mana dengannya mereka mendengar.
Fabasaruhul ladzi yubsiru bih, dan aku akan menjadi pandangan dengannya mereka memandang. Walisanul ladzi yantiqu bih, dan aku akan menjadi lisan yang mana dengannya mereka berbicara. Warijlul ladzi yamshi bih, dan aku akan menjadi alat untuk mereka berjalan. Maksudnya gimana penjelasannya? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala udah cinta nih sama kita, tiba-tiba kita diajak sama orang ke tempat yang gak benar, diskotik, bar, ke Bali kata Ustaz Ayat tadi. Mana aja itu tempat gak benar, nongkrong, minum kopi sambil ngagibah, kopi dingin, rokok, nyambil nyaci temannya. Itu perkumpulan yang gak baik. Ketika Allah udah cinta nih sama kita, pasti ada aja orang yang ngajak kayak gitu, pasti kita ada halangannya. Kenapa? Karena udah Allah jaga lisan kita biar gak ngegibah, mata kita biar gak ngegibah. Atau misalnya udah duduk nih kita di perkumpulan kayak gitu, tapi kok rasanya nggak betah, nggak nyaman, sumpah misalnya di perkumpulan yang kayak gitu. Nah itu tanda daripada Allah ngejaga kita, dan Allah ingin selalu kita ini dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang sunnah. Karena kita mau ngebahas masalah mengenai tentang ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hal-hal yang wajib. Contoh ya, di sini dikatakan ada Syekh Nawawi Al-Jawi, dia mengatakan bahwasanya fardu-fardu itu ada 3 jenis. Kewajiban itu ada 3 jenis ya. Wajib itu ada 3 jenis. Kewajiban yang pertama adalah fardu fi'lan. Yang pertama adalah fardu fi'lan. Apa itu fardu fi'lan? Fardu fi'lan adalah fardu yang wajib untuk kita kerjakan, fi'lan. Contoh di antara fardu fi'lan adalah sholat, puasa, zakat, haji, nolong orang kalau misalnya kita mampu, itu fi'lan. Dan juga ada fardu tarkan. Fardu tarkan. Kalau fardu fi'lan termasuklah di situ ada fardu kifayah, ada fardu ain ya. Nah ini ada lagi yang namanya fardu tarkan, wajiban yang wajib kita tinggalkan. Wajib tapi wajib kita tinggalkan, aneh. Contoh, bukan aneh sebenarnya kalau kita baru nama aneh. Contoh seperti apa? Zina, mabuk, judi, nyelot, pacaran, jenis-jenis maksiat yang lain. Itu nyewa ya, apapun itu fardu tarkan, wajib hukumnya untuk ditinggalkan. Wal qatal, bunuh ya, semalam baru dapat info ada pembegalan tuh katanya di mana? Tapos. Enggak, di BSD. Ya, hasil itu pembunuhan tuh nggak boleh. Cuman di sini nggak dikatakan bunuh manusia dong, bunuh hewan juga nggak boleh. Dolim ente. Ada semut, nanti gosok-gosok. Selagi dia tidak membahayakan kita ya nggak apa-apa. Nah terus dengan Idul Adha itu gimana? Nyembelih korban kambing, membunuh sapi, itu bukan bunuh, itu kita namanya ibadah.
perintah dari Allah orang ada di Al-Quran. Kecuali sapi lagi minum ente tembak, bodoh ente. Ayam lagi matok-matok ente timbuk pakai sendal. Nah itu zalim itu namanya, nggak boleh. Dan ada juga fardu batinah yang ketiga, fardu batin, kewajiban yang ada di dalam. Contoh kewajiban yang ada di dalam ya, mahabbah, cinta kepada Allah, wa ilmun billah, ilmu mengenai Allah, wujud kidamba kaum mukhalafatnya. Bukan cuma ente hafal lagunya doang, maknanya juga pahamin ente. Wajib itu hukumnya. Minimal deh itu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. 5 jais ya. Itu minimal deh kita ketahuin wajib hukumnya. Kita paham, bukan cuma sekedar tahu. Kalau tahu ya tahu. Tapi kalau paham benar-benar benar-benar tahu. Itu tahu nggak tapos? Tahu anak tapos. Yang kayak gimana? Bukannya belok kanan belok kiri itu tapos. Oh, kalau orang yang paham tapos, di tapos tuh ada ini. Oh, tapos tuh ini kayak gini. Oh, alamatnya ini. Nah, itu paham. Itu tahu nggak Allah itu ada? Tahu Allah itu ada. Buktinya Allah ada apa? Allah ente tahu nggak? Allah itu berbeda dengan ciptaan. Tahu. Buktinya Allah itu berbeda dengan ciptaan apa? Nah, kalau kita nggak bisa, berarti kita cuma tahu doang, belum paham. Perlu kita paham itu. Nah itu akidah dasar namanya. Itu wajib pokoknya. Wajib untuk kita ketahui. Kama qala ba'dul akabir, sebagian ulama besar mengatakan, man syaghalahu al-fardhu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang wajib tapi dia lalai dengan hal-hal yang sunnah, kalau bahasa Inggris mah no problem, bahasa Jawa robobo, bahasa Sunda tekunanaon ya. Kalau bahasa Inggris no problem mas bro, udah bilang no problem tadi. Kalau misalnya kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah itu doang sholatnya. Wala duha, enggak witir, enggak gubliyah, enggak badiyah, yakin cukup. Man syaghalahu, yang kedua, man syaghalahu an-nafl 'anil faradi fahuwa maghrur. Siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah tapi melupakan hal-hal yang wajib, fahuwa maghrur, maka orang tersebut adalah orang-orang yang tertipu. Tipu itu orang. Wajib ditinggalin, tapi sunnahnya dia sangat-sangat semangat, tapi wajib dia biasa aja. Nah, ini orang-orang yang salah. Contoh orang yang melaksanakan wajib tapi nggak melaksanakan sunnah, udah jelas itu mah. Dia bayar zakat tapi dia nggak sedekah. Dia puasa tapi dia puasanya Ramadan doang, nggak puasa Senin Kamis yang lain. Dia sholatnya 5 waktu doang, wala duha, wala witir, wala sya. Yang kedua, ini orang sunnahnya doang, wajibnya enggak. Contoh sebaliknya, dia duha doang, subuhnya kagak. Ngejar, kenapa itu duha? Biar rezeki anak lancar. Kenapa ini enggak sholat subuh? Kenapa ente sedekah? Kan kata Nabi, mana kosamin malin bisa deketin bali yazid. Biar ditambah oleh Allah rezeki aneh. Ente punya utang, ente bayar. Utang hukumnya utang wajib. Sedekah hukumnya sunnah. Ente nggak mau bayar utang, tapi sedekah ente subhanallah. Nah, kita acungin jempol ente sedekah, tapi mau utang ente nggak mau bayar itu. Ini nggak boleh. Dia orang yang tertipu. Orang yang
gurur ya, orang-orang yang apa namanya magrur itu ya, orang tertipu, orang-orang yang akan menyesal nanti di akhirat. Sering kita dengar ente utang ente bawa mati misalnya, nanti ente meninggal pahala ente Allah kasih kepada orang yang ente utangi, harusnya ente udah masuk surga kagak jadi. Kalau utang ente belum juga kebayar, dosa orang yang ente utangin dapat buat ente. Makanya utang di dunia cepat-cepat bayar, buru mati ente. Bahaya. Kalau hasil seperti itulah, jangan sampai kita terlalu getol dengan hal yang sunnah, tapi wajib kita biasa aja. Bahkan kita nggak ngelakuin, bahkan kita meninggalkan. Yang bagus gimana ya? Dua-duanya jalanin. Bayar utang jalan, kalau ente punya utang, sedekah gaspol. Bismillah. Ente mau salat duha, sholat, nggak salah. Kodo ente, sholat kodo ente, kodo, bayar juga, apa? Berarti nggak boleh, kita masih punya utang mau sholat sunnah, kata siapa nggak boleh? Boleh, asalkan sambil bayar kodo ente. Ente mau mau puasa sunnah, sedangkan ente masih punya puasa kodo bulan Ramadan, siang-siang ente buka puasa. Bayar bukan dino doang, siapapun. Kalau hampir Ramadan nanti nggak dibayar, kena fidyah ente, bayar fidyah. Alhasil seperti itu. Nah itu, jangan sampai kita tergiur dengan hal-hal yang sunnah, tapi kita melalaikan hal-hal yang wajib. Hal yang wajib itu pahalanya udah pasti, udah jelas lebih besar daripada hal yang sunnah. Salat subuh pahalanya lebih gede daripada salat duha. Salat zuhur pahalanya lebih gede daripada qobliyah wa ba'diyah, sudah pasti. Bayar utang pahalanya lebih gede daripada itu sedekah. Daripada itu sedekah. Puasa Ramadan jelas pahalanya lebih gede daripada puasa sunnah yang lain. Tapi kalau ente bisa dua-duanya ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa dua-duanya, cuma satu doang, ambil wajibnya aja udah afi. Ambil yang wajibnya aja. Hasil seperti itu ya. Jam berapa ini? 10 lewat. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, kita baca seperti biasa salawat nariyah.